Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Hendri Safitri dari program studi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 2314615401014. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi dari saya dengan matkul Psikologi Kebidanan dengan tema proses perubahan psikologis pada lansia dini dan lansia lanjut. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lansia dini dan lansia lanjut. Yang pertama, lansia dini. Lansia dini adalah seseorang yang berusia di antara 65 sampai 74 tahun. Yang kedua, lansia lanjut adalah seseorang yang berusia di antara 75 sampai dengan 84 tahun. Untuk materi yang kedua, kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologis yang terjadi pada lansia dini dan lansia lanjut. Yang pertama, lansia dini. Ada 4 perubahan yang terjadi pada masa lansia dini ini. Yang pertama, penurunan fungsi sistem saraf pusat. Lansia mengalami penurunan penyeluruhan pada fungsi sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan efisiensi dalam pemrosesan informasi. Yang kedua, perubahan emosi. Lansia dapat mengalami perubahan emosi seperti peningkatan kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, penyesuaian dengan peran dan identitas. Lansia mungkin mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan perannya dan identitas mereka seiring dengan bertambahnya usia mereka. Yang keempat, atau yang terakhir, keterbatasan fisik. Perubahan fisik seperti penurunan kemampuan fisik dan kesehatan yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kualitas hidup secara keseluruhan yang juga dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis pada lansia. Yang kedua, perubahan psikologis yang terjadi pada lansia lanjut. Ada 5 perubahan yang terjadi pada masa lansia lanjut ini. Yang pertama, penurunan fungsi mental. Yang kedua, perasaan kesepian. Yang ketiga, kecemasan dan depresi. Yang keempat, penyesuaian diri dengan identitas dan peran. Dan yang terakhir, ketergantungan dan kemandirian. Materi ketiga yaitu masalah yang sering terjadi pada lansia dini dan lansia lanjut. Yang pertama, pada lansia dini. Ada 5 masalah yang sering terjadi pada masa lansia dini ini, yang mana diantaranya depresi. Lansia dini rentan mengalami depresi akibat perasaan kesepian dan perubahan dalam kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, gangguan kecemasan. Kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan terhadap berbagai hal yang akan menjadi suatu masalah bagi dirinya. Yang ketiga, gangguan tidur. Lansia dini sering mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau terbangun secara tiba-tiba pada malam hari. Yang keempat, demensia. Demensia adalah gangguan intelektual yang umumnya progresif atau irreversible, sering terjadi pada lansia dini dan mempengaruhi kemampuan daya ingat pada lansia. Dan yang terakhir, Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan berkomunikasi pada lansia dini. Yang kedua, perubahan atau masalah yang sering terjadi pada lansia lanjut. Ada 5 masalah psikologis yang sering terjadi pada masa lansia lanjut ini, yang mana diantaranya 1. Depresi. Lansia lanjut rentan mengalami depresi akibat perasaan kesepian, isolasi sosial, perubahan dalam kesehatan fisik, dan kesulitan dalam menyesuaikan dirinya. Yang kedua, kecemasan. Kecemasan yang berlebihan dan rasa takut terhadap masa depan, kematian, atau ketergantungan dapat menjadikan masalah psikologis yang sering muncul pada lansia. Yang ketiga, gangguan tidur. Lansia lanjut sering mengalami gangguan tidur seperti insomnia, bangun tengah malam, atau tidak tidur dengan nyenyak. Yang keempat, demensia. Demensia merupakan gangguan kognitif yang pada umumnya terjadi pada lansia lanjut yang mempengaruhi kemampuan daya ingat dan pemikiran pada lansia. Yang kelima, ketergantungan dan kemandirian. Lansia lanjut mungkin mengalami masalah psikologis terkait ketergantungan pada orang lain dalam hal atau kegiatan sehari-harinya yang dapat mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan psikologis mereka. Dan materi terakhir yaitu kesimpulan dari materi perubahan psikologis yang terjadi pada masa lansia dini dan lansia lanjut. Yaitu lansia dini dan lansia lanjut merupakan 2 kelompok usia lanjut yang mengalami perubahan fisik, mental, emosional yang signifikan. Lansia dini yang berusia di antara 65 sampai 74 tahun sering mengalami masalah psikologis seperti kehilangan ingatan, frustasi, kesepian, takut kehilangan, dan kebebasan, dan takut menghadapi kematian.
Di sisi lain, lansia lanjut yaitu adalah seseorang yang berusia antara 75 tahun sampai 84 tahun, rentan mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan demensi, serta ketergantungan terhadap sesuatu. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Salah dan janggalan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.